Al-mulku lillah, asbahna lillah wa asbahal mulku lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, monggo kita manjatakan puji lan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat rahmat yang hingga saat ini masih diberikan kepada kita semua. Jangan sampai di antara kita, di antara jamaah yang hadir maupun yang belum hadir di masjid ini merasa bahwa kita ini tidak mendapatkan nikmat, merasa bahwa kita ini kurang nikmat, merasa bahwa kita ini Allah tidak ingat kepada kita. Yang ada adalah kita yang tidak ingat kepada Zat yang memberikan nikmat, kita yang tidak merasa adanya nikmat, dan kita mungkin yang mengkufuri nikmat itu. Sekali lagi, monggo dimulai dengan bukroh, dengan pagi yang cerah ini, kita teguhkan pada diri kita bahwa ya Allah, kita belum meminta, Engkau telah memberi, tetapi mungkin kita belum melaksanakan, tetapi Engkau telah memerintahkan, tapi kita belum melaksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi kita bermuhasabah diri, selalu bermuhasabah diri, terlebih dalam situasi kita yang sangat yang sangat susah seperti ini. Mau bergerak ya susah, mau berusaha susah, mau apapun, sampai mau beribadah pun juga susah. Apa susahnya? Berbagai edaran, adanya pembatasan dan lain sebagainya. Secara dhahiriyah, secara sunnatullah tentunya kita mengakui itu, tapi jangan lupa bahwa apa yang ada dalam kehidupan ini adalah dikendalikan oleh Zat, oleh Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlindungan, dan yang terpenting lagi adalah termasuk bagian hamba Allah yang selalu ingat kepada Sang Khalik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, saya akan menjelaskan berkaitan dengan masalah hal ihwal kehidupan kita. Mungkin secara ringan-ringan sajalah, saya tidak menyampaikan suatu hal yang katakanlah semacam hal yang sangat berat, mungkin hal-hal yang ringan tetapi mungkin kita abaikan. Ayat ingkang kula waos di awal mukadimah tadi, Al-Qur'an Allah menyeru, seruannya diawali ya ayyuhalladzina amanu, orang yang telah menyatakan beriman ini diseru udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi kita diseru, orang yang beriman yang diseru, yang tidak beriman nggak diseru karena nggak ada kaitannya dengan kelanjutannya, yaitu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Orang yang tidak beriman memang koncone setan, gitu. Maka orang yang beriman yang diseru, hai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, totalitaslah masuk ke Islam ini. Nanti banyak hal kalau memang kita renungkan, kita sadari, ketika kita sholat di dalam masjid, sholat barisannya lurus, safnya lurus,
Tetapi nanti ketika dalam kehidupan kita sudah bercerai-berai, coba bayangkan itu loh. Jadi seruan Al-Quran, apakah memang kurang Islam apa kita? Mesti kita akan bertanya begitu. Kurang apa toh Islam kita? Sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, sudah puasa dan lain sebagainya. Kok masih diseru udkhulu fis-silmi kafah? Mungkin kita rukun Islam kita tunaikan secara urut sampai yang terakhir mungkin haji ke tanah suci dengan biaya yang mahal. Tapi mohon maaf, hanya karena sunnah Rasul kita kalau memakai pakaian atau apapun dengan mendahulukan organ yang kanan, itu saja kadang-kadang kita abaikan. Padahal itu apa toh susahnya, apa toh beratnya. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, itu aja kadang-kadang kita tidak open, kita abe gitu. Keluar masjid mendahulukan kaki kiri, kita abe. Itulah ketika ya jangan dikira hanya seolah-olah oh yang penting kan yang besar, yang penting kan haji. Karena apa? Al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, pertanyaannya apakah mesti yang orang haji mesti mabrur? Saya yakin dereng tentu masalahnya. Kemabruran haji rukun Islam yang paling tinggi itu akan diawali dari hal-hal yang kecil. Saya berikan ilustrasi, ingatan. Kalau ada orang kaya punya uang berapapun, katakanlah punya uang 1 triliun, maka tidak akan ada uang 1 triliun itu kalau tidak dimulai dari 1 rupiah. Laras? Dan uang 1 triliun nggak akan lengkap 1 triliun kalau kurang 1 rupiah, berarti tetap kurang 1 triliun. Tetapi 1 rupiah kali 1 triliun, 1 triliun. Inilah kita kadang-kadang abe dengan hal-hal yang seolah-olah itu kecil. Tidak ada barang besar kecuali diawali dari barang kecil. Tidak ada surga yang paling tinggi kecuali kita nanti akan masuk mulai pintunya lebih dahulu. Hanya karena sunnah-sunnah yang kecil seolah-olah itu kita abaikan. Ini yang terjadi dalam kehidupan ini. Demikian juga masalah dosa, tidak akan ada dosa besar tanpa dosa kecil. Nggih, laras nggih. Maka jangan abaikan dosa kecil, karena dosa kecil akan menjadi jenengan semerap. Kalau yakin kadang-kadang kita ini akan diberikan pelajaran oleh alam, oleh kehidupan, tapi kita abai seolah-olah pelajaran hanya di sekolah, hanya di kuliah. Kehidupan ini adalah madrasah. Kehidupan ini adalah media pembelajaran. Jangan dikira seolah-olah yang dapat pelajaran hanya di sekolah. Pak, kalau mboten nate sekolah, kalau mboten nate kuliah, wajar kalau mboten semerap napa. Salah. Alam ini, Allah menciptakan alam ini adalah untuk mendidik, untuk mempelajari kita. Maka Allah ketika mengajari Adam, tidak terus sekolahnya apa, gurunya siapa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah sebelumnya Allah menciptakan alam ini, terus diisi alam inilah untuk mengajari Adam itu. Tahu baik dan tahu buruk, tidak harus kuliah. Pak, kalau mboten semerap lho nek niku sae karena mboten nate kuliah. Tidak, karena Allah sudah memberikan hati, memberikan akal. Lah, tidak ada dosa besar kecil, maka Al-Quran atau agama itu memberikan redaksi, hanya kadang-kadang kita abe tentang redaksi Al-Quran itu sendiri. Contohnya, saya berikan contoh, maaf, zina itu kan dosa besar gitu. Tetapi Al-Quran menyampaikannya tidak dengan redaksi wala taznu, janganlah kamu berzina, walan taznu, sekali-kali jangan kamu berzina. Tidak mengatakan caranya Al-Quran, tetapi apa? Wala taqrabuz zina. Coba, ini uslub Al-Quran, tidak mengatakan sekali-kali kamu jangan berzina, karena ternyata orang tidak ada yang langsung ujuk-ujuk berzina, itu enggak ada. Awalnya mulai angsal nomor HP ini loh, gitu, chattingan, komo-komo tangklet, pundi daleme, gitu. Terus
guyonan macam-macam, baru terakhir terjadi pelanggaran dosa tetapi sebelumnya sudah diawali dengan dosa kecil. Main mata tanpa ada hajat yang bukan mahramnya itu sudah zina, tapi zinanya zina ringan, gitu. Omongan berbicara yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang nanti akan mengundang syahwat yang bukan mahramnya, itu juga sudah dosa. Cuman itu juga sudah zina, zinanya zina kecil. Hadir dalam satu tempat yang tempat itu akan menjadikan itu kan terjadinya maksiat, itu juga sudah zina, zinanya zina kaki. Jadi ada kata Imam Ghazali, ada zina mata, ada zina kaki, ada zina mulut, dan mungkin ada zina perasaan hati juga. Tetapi itu semuanya masih zina kecil, dosa kecil. Zinanya besar ketika terjadi perlakuan itu tadi. Maka Al-Quran tadi luar biasa tahu, wala taqrabuz zina, itu Al-Quran. Janganlah kamu dekat-dekat dengan, jangan kita pahami, oh ini mboten angsalakan dekat-dekat, seolah-olah remeh kan. Ya memang dari logika itu. Sama juga di ayat yang kan di awal tadi, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Nah, ini yang sering kita lupakan. Al-Quran tidak mengatakan jangan kamu menjadi setan. Boten, nggak bisa ujuk-ujuk manusia jadi setan, boten saged. Gitu. Wala tattabi. Yang apa yang dilarang oleh Al-Quran? Diwanti-wanti, janganlah kamu ngikut gayanya, janganlah kamu ngikut seliranya, janganlah kamu ngikut langkahnya, janganlah kamu ngikut segala hal yang gerak-gerik setan, tolong jauhi, karena itu akan menjadikan kamu menjadi setan. Apa yang menjadi setan? Sebelum tadi katakan dosa besar, karena setan itu kan mengantarkan kita kepada dosa kita. Enggak ada setan mengantarkan ke surga, itu enggak ada. Sedoyo setan mesti mengantarkan kita kepada kemaksiatan, kepada kezaliman, kepada dosa dan lain sebagainya. Yang jelas adalah semua setan adalah mengantarkan kita kepada neraka. Nah, kita itu diwanti-wanti, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Pakaian itu kemarin sudah sering saya katakan bahwa berpakaian ini adalah syariat, menutup aurat. Tapi setan itu pinter. Setan nggak mungkin, kamu telanjang aja, enggak. Saya yakin orang disuruh telanjang langsung mungkin berat gitu, tetapi gayanya, Allah pakaian kok kayak gitu kurang gaya, gitu. Pakaian kok itu kain, jadi pakaian kain rapat-rapat dibolong-bolong, gaya, gitu. Itulah khutuwati syaitonnya. Saya kok yakin secara nurani pakaian ingkang longgar akan lebih nyaman daripada pakaian ingkang ngapret niku, leres. Leres mboten? Tapi kok niku ya ingkang disenengi itulah khutuwati syaiton. Fungsi pakaian lepas daripada agama menurut teori umum, teori sekuler, salah satunya fungsi pakaian itu adalah untuk menutup, melindungi badan. Itu fungsi pakaian. Itu belum berdasarkan syariat, itu baru berdasarkan ilmu menungso. Tetapi ilmu menungso, teori menungso dilawan dengan teori menungso yang disuplai oleh setan kalau mau. Lah mestinya kalau pakaian itu menutup, melindungi badan kan harus rapet. Lah kenapa kok dibolong-bolong? Nggak ada orang yang nggak berpakaian, semua berpakaian, tapi definisi pakaian itu sendiri nanti mulai diarahkan oleh setan. Loh, saya sudah berpakaian, hanya menutup organ tertentu. Kok nggak menisan? Nek setan itu menisan telanjang, maka nggak ada pakaian setan, gitu. Cuman kita kadang-kadang masih isin setengah hati, kok jadi setan tenanan. Oh, jadi setan-setanan lah, ngoten nggih, latihan. Ngoten nggih. Cara berbicaranya, jadi khutuwati syaiton itu adalah banyak hal.
Tidak langsung ujuk-ujuk kamu jangan menjadi setan, kalau kita mboten purun manusia. Dan setan nanti nggak laku. Itu sistem bisnis kapitalis nggih ngoten. Gitu carane, tidak ujuk-ujuk langsung itu pelan-pelan. Minuman ada air putih, kenapa harus mencari air yang butek? Kenapa butek gitu? Gitu. Maka kita selalu kadang-kadang meskipun di sana memang di dalam agama itu antara halal dan haram, seperti dalam hadis itu bahwa ada yang bayyinun itu betul, ada yang mutasyabihat, mustabahat itu betul. Jadi antara yang halal, contohnya air putih yang tidak itu jelas halal. Tapi ada air, ada minuman yang setengah-setengah. Sudah mulai dicampuri alkohol dengan kepentingan, asalnya itu kepentingan untuk menjaga keawetan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kenapa kita harus mencari yang itu? Meskipun ada toleransi. Maka saya berharap mulai hari ini hindarilah minuman-minuman yang ada suplai alkoholnya, meskipun itu dalam bentuk, meskipun sedikit, karena tidak ada yang besar tadi, tanpa diawali dari yang sedikit. Dan saya yakin orang Islam tidak akan memproduksi sesuatu yang harus dicampuri oleh barang yang haramkan. Saya tidak harus menyebut merek, gitu. Enak loh, dibuka langsung cus, dituangkan es batunya, cros. Pada siang hari bulan puasa, wah, ya itulah setan. Jadi wala tatabi'u khutuwatnya itu ya langkah-langkah itu. Kenapa kok kita nggak puas kalau nggak minuman yang ngejas itu, gitu? Padahal secara kesehatan pun juga tidak baik. Nih loh, hari ini berbagai penyakit ya berasal dari racun itu. Tapi kita itu bangga. Jelas tadi yang menyediakan barang yang tidak halal itu mesti bukan orang Islam. Orang Islam nggak mungkin menyediakan barang yang haram karena dosanya akan berlipat-lipat. Dosanya diri sendiri, menjadikan orang lain berbuat dosa, dia pun juga akan kena dosa. Tapi karena dia setan, no problem, nggak merasa. Maka yang dikhitab oleh ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak amanu memang sudah wis koncone, wis perilakune to. Lah kita diingatkan tidak, ya ayyuhalladzina amanu, jangan kamu jadi setan, mboten. La tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, itu. Terus yang apa itu namanya? Kok ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafa, monggo. Fisilmi kafa ini salah segala hal, jangan hanya sekedar ketika di masjid, di pasar, yo fisilmi. Jenengan jualan yo sesuai dengan Islam. Nah, kadang-kadang kita itu kan mungkin karena terbiasa ya. Maka di dalam Islam ini tidak ada hukum tawar menawarkan, itu enggak ada sebenarnya. Itu adalah strategi bisnis. Hanya mencari untung. Kalau Islam itu jangan mencari untung, mencarilah barokah. Jangan cari untung, cari barokah. Untung dalam arti margin kapital rupiah belum tentu berkah. Tapi nek berkah insya Allah untung. Yakinkan itu. Kalau berkah insya Allah untung. Nggih, Pak Dedi nggih. Tapi kalau untung materi belum tentu. Ya secara untung materi badilah ke pasar. Oh, oleh badi 1.000 modalnya 1.000, pulang dapat uang 200.000. Oh, no, tengah jalan gara-gara nggak pakai helm kesemprit polisi 50.000. Telas toh. Nah, itu baru yang di hadapan mata, belum yang tidak di hadapan mata. Barang yang haram nanti kita makan, kita kasih istri kita kasih anak kita menjadi brutal, anak kita berani orang tua. Itu semuanya berangkat dari barang haram. Maka hati-hati ini. Fisil mikafah, jangan hanya sekedar hajinya yang sesuai dengan syariat, jangan hanya karena sholatnya sesuai dengan syariat, jangan hanya karena zakatnya sesuai dengan syariat, mencari uangnya harus lebih awal berdasarkan syariat. Kita bukan hanya mikir zakatnya aja, tidak pernah mikirnya bagaimana kerja. Padahal zakat itu kewajiban level 2
kewajiban level pertama itu adalah bekerjanya. Yang wajib itu bekerjanya dulu, baru zakat. Terus jangan zakatnya pertama, bekerjanya kedua. Itu namanya sama dengan ateis komunis. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan cara nek penting zakat, kerjane apa ngapusi apa nipu, enggak jadi masalah. Nek penting zakat, nek penting haji, nek penting infak, nek penting sedekah, tidak diawali dari bekerja yang benar. Nggih. Monggo niku, makane jenengan salat di masjid ini luar biasa, jamaah. Sudah di masjid, jamaah lagi. Jelas adalah 27 derajat kan, tapi monggo lah masuk masjidnya diawali dengan kaki kanan, ajaran Nabi. Jangan lupa nggih, monggo nggih. Mulai hari ini kita awali dari barang yang kecil untuk kebaikan. Mulai hari ini kita tinggalkan barang yang kecil yang itu tidak baik. Jangan remehkan, kecil aja. Kalau ingin berikan contoh, ten dalam jenengan kan nggak ada keran sedaya toh, keran toyo nih loh. Air itu bersih. Ternyata kita nggak pernah tahu kapan ya kok ujuk-ujuk ada keraknya loh. Dan keraknya itu kadang-kadang keras gitu. Coba bayangkan, kita nggak pernah tahu asalnya berapa mili, berapa apa kotoran itu. Tapi lama-lama akhirnya gitu. Coba kipas angin itu, lah kipas angin itu, coba itu. Asalnya bersih toh, kita tidak tahu debu itu berapa toh besarnya debu itu. Lah kok suwi-suwi ya iso. Begitulah kira-kira kesalahan itu. Sama kebaikan yang ngoten. Barang kecil, hanya sunnah yang kecil. Lah bersedekah kadang-kadang yang ngapunten, sekali lagi saya buka semuanya. Saya tidak bertujuan untuk ngerasani siapapun. Kita hanya murni muhasabah, saya menyampaikan ya. Kita berniat, syariat Nabi adalah apabila kamu sudah punya anak, maka salah satu kewajiban orang tua setelah memberikan nama, memberikan rezeki yang halal, memberikan nama, terus menikahkan. Gitu, itu kewajiban orang tua kan? Setelah menikahkan, wajibnya itu mengakadkan itu wajibnya. Tetapi karena kita nggak ada kemudahan, kita mengundang tetangga sedekah, itu bagus gitu. Kita mengundang siapapun untuk bersedekah sebagai walimatul arus, itu syariat walimatul arus itu gitu. Tetapi sayang, ketika di saat kita menjalankan ibadah syariat, makannya sambil berdiri, sambil ngomong, padahal sunnahnya itu makan dengan coba bayangkan, itu loh. Kita dalam menjalankan syariat saja, itulah pinternya setan. Dia tidak mengatakan, hei kamu jangan melakukan sedekah, hei kamu jangan melakukan syariat. Tidak, tetapi diselipi, ya toh? Kita siap menyediakan makanannya, nggak siap menyediakan kursinya. Atau mungkin sengaja nih, nek mboten gaya. Sehingga ada istilah standing party, ngoten nggih istilahnya itu, ya toh, yaitu prasmanan secara berdiri, terus ngambil nasi, barek mulutnya mengunyah sambil di situ, sambil ngomong, sambil ketawa, terus sambil berdiri, sambil wah seolah itu gaya. Ajaran tidak seperti itu. Nikmat Allah kita betul ketika kita mengambil makanan kita dengan penuh muhasabah. Ya Allah, nasi yang saya makan ini berapa ratus tangan manusia yang saya tidak tahu ya Allah menjadi nikmat ini. Mulai dari yang menanam, mulai dari yang mencangkul, mulai dari yang memanen sampai yang memasak. Kita tidak tahu ini kebaikan orang. Kenapa kita tidak berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan nasi ini untuk saya dan keberkahan kepada siapapun yang sampai menghadirkan nikmat ini. Kan pun kalau sampaikan keinginan ini, pas kita apapun kita selalu berdoa. Maka ajaran agama sebelum makan itu dianjurkan berdoa. Allahumma, napa doane? Apa doane, Dek? Sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Coba bayangkan. Itulah ajaran agama. Lah justru di saat itu kita adalah sedang menikmati nikmat Allah dengan penuh kekhusyuan.
Dengan kita berdiri ke sana kemari, kita ngobrol, lupa kita sudah abe nikmat Allah ini. Kalau mau ngobrol ya ngobrol lah, kalau mau makan makan. Ngerti loh ya. Jadi khutuwatus syaitan, betapa setan itu masuk dalam kehidupan ini segala hal. Tidak langsung usuk-usuk, kamu jangan mboten. Maka seruan Al-Qur'an tadi wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Monggo kita petani diri kita masing-masing. Lawannya khutuwatis syaiton itulah sunnah. Nggih, maka sedaya yang itu kan sunnah, ya itulah yang akan menuju surga. Yang khutuwatis syaiton itulah yang akan menuju neraka. Napa to Pak bedane antarane ngombe tangan kiwa mbek ngombe tangan kanan? Secara fisik, secara lahiriah ya ora beda ya padha, nek mangan tangan kiri nek oke ya warak, mangan tangan kanan ya warak, ngoten nggih. Tetapi lupa di balik itu. Budaya saja berikan pelajaran, kiri itu simbol negatif, kanan itu simbol positif. Coba jenengan salaman kali tiang, Pak Dikno, nyun ngapunten nggih. Meskipun nyun ngapunten tapi dengan cara kayak ngeten. Hanya memberikan pujian ada tempatnya. Oh, jenengan hebat Pak Dedi, kalau ngeten pripun? Niki memuji atau menghina? Menghina, padahal ki sami-sami cuman isyarat. Tetapi ketika memuji, oh Pak Dedi hebat ngeten nggih. Beda lho rasane. Nah, niku lho. Kadang kita ape makan sudah nggak peduli lagi tangan kanan tangan kiri, bahwa kata Nabi, makanlah kamu dengan minum dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaiton ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Karena setan minumnya dengan kiri. Nggih. Dapat pahala mboten? Niku sunnah. Monggo sekali lagi kita jangan mengabaikan ajar. Maka lawannya khutuwati syaitan itu sunnah. Apapun yang diajarkan sunnah, monggo kita lakukan. Hanya jangan demi gaya, sekali lagi jangan demi gaya. Meskipun sekali lagi dalam agama, dalam kehidupan itu memang ada namanya relativisasi itu ada, yaitu namanya tafsir, itu oke lah, tetapi dipastikan tafsir kita bukan dalam menafsiri, bukan dalam hal menghalalkan barang haram, tetapi kita masih dalam wilayah yang subuhat oke lah, mustabihat tadi oke, tetapi dipastikan harus dalam wilayah yang kanan, bukan wilayah yang kiri. Yang kiri sudah jangan ditafsiri lagi. Barang-barang yang sudah ada indikasi-indikasi keharaman sudah nggak usah itu kan lagi. Jamaah rahimakumullah, jangan-jangan carut marut kehidupan kita, kurang apa toh orang Islam ini, tetapi kehidupannya kok seperti ini. Jangan-jangan kita memang sudah mengabaikan hal-hal prinsip yang dasar itu tadi. Yang ingin saya sampaikan lagi, kula nyuwun ngapunten mangke jenengan sabar mboten ngantos jam 6 mboten. Kedangan mboten. Ngeten nek mboten nek ingkang mboten niku nggih lanjut Bu menawi wonten ingkang gadah hajat nggih mboten napa-napa nggih. Mboten nggih. Pondek nanti merasa kapok aku sesuk ora teko meneh. Wong ngene terus jam 5:30 ngantos jam 6. Monggo Bu menawi wonten hajat yang lebih itu silahkan. Sekali lagi ingkang gadah kepentingan monggo mboten napa-napa. Karena ini bukan merupakan kewajiban fardu mboten. Niki adalah kesunahan. Termasuk hal mungkin kehidupan saat ini carut marut dalam arti yang luas, mulai kehidupan negara, kehidupan masyarakat, sampai kehidupan keluarga. Ada satu hal mungkin berdasarkan ingkang kula sampaikan itu tadi, jangan-jangan ada barang haram yang terselip dalam kehidupan kita. Dan barang haram itu bukan masalah sholat jenengan salah, mboten, sholat jenengan sampun sah, sampun leres syarat rukunipun, tetapi untuk menjadi sholat itu dari energi ini yang menjadi penting. Dan kalau bicara energi kehidupan adalah bicara masalah kerja, masalah kapital itu tadi. Nah, salah satu masalah dalam kehidupan kita ini adalah dalam hal muamalah. Kita sering hanya masalah ibadah saja yang kita pentingkan, tetapi muamalah kadang-kadang kita abaikan. Salah satu muamalah yang ingin saya sampaikan adalah dalam berekonomi. Sudahkah kita ini berekonomi sesuai dengan syariat?
Kalau saya awali dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Al-Qur'an dalam riba itu dosa besar, tetapi Al-Quran tidak mendahulukan riba haram boten, tapi diawali dengan ilustrasi lebih awal. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, orang yang makan riba dia tidak bisa berdiri, tidak bisa beraktivitas normal. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dia tidak bisa lagi hidup normal kecuali hidupnya seperti orang yang hoyong, yang kesetanan. Sekali lagi, ini firman Allah. Monggo jenengan terserah. Benar jenengan nggak ada tafsir, monggo silakan, nggak apa-apa. Saya tidak harus mewajibkan seperti ilmu saya, mboten monggo. Tapi kalau hanya menyampaikan saja, Bu Menawi ada kebaikannya, Bu Menawi ada kebenarannya. Meskipun ilmu saya mungkin ada kesalahannya juga, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah wahyu Allah lan sabda Rasulullah. Ngoten cara menyampaikan kita, jangan kita memaksakan. Kalau mboten memaksakan. Jadi ketika Allah ingin menyampaikan barang yang penting, diawali dulu sesuatu yang akan menuju itu tadi. Diberikan sebuah ilustrasi. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang memang hobi yang sudah itu makan barang riba, maka hidupnya tidak pernah adanya ketenangan, adanya ketentraman, diilustrasikan seperti orang yang kesetanan, mabuk, hoyong tadi. Dzalika bi annahum qalu. Kondisi seperti itu diawali bukan karena mereka ujug-ujug makan riba, mboten. Diawali dari innamal bai'u mithlur riba, diawali dari mindset, diawali dari pola pikir, diawali dari keyakinan innamal bai'u mithlur riba, bahwa riba itu ya padha wae karo jual beli itu. Al-Qur'an tidak mencoba dikatakan mereka makan riba, mangke ayat ribanya di belakangnya. Di awal dari menghidupkan ini loh, daya nalar fikir rasio ini. Karena orang itu kita kalau memang nanti sadar akan menjadi enak. Kita ini merasa berat karena tidak sadar. Sholat berat karena kita betul menyadari hakikat sholat. Dosa itu ringan karena memang kita betul menyadari akibat dari dosa. Sunnah itu berat akibat kita betul menyadari hakikat sunnah. Maka Al-Quran itu selalu menggugah agar kita berpikir. Harapannya kalau nanti kita berpikir, kita akan sadar menjadi tidak terpaksa. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk Al-Quran, jangan kau makan riba. Riba itu buatan diawali ilustrasi dulu. Orang yang makan riba nampaknya tidak akan ada ketenangan dalam hidup, mungkin keluarganya, bahkan mungkin jangan-jangan masyarakat kita seperti ini karena kita sedang dalam kondisi ribawi. Disebabkan bukan karena disebabkan mereka makan riba, enggak. Al-Quran berikan ilustrasi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jual beli, mana yang riba, mana yang halal, mana yang haram. Diawali dari itu duluan. Tentunya orang yang tidak bisa membedakan mana yang halal maka yang haram, maka dia tidak tahu. Yang riba pun dianggap halal, yang halal mungkin dianggap riba, yang haram dimakan, yang halal ditinggalkan, dikarenakan mereka tidak tahu. Maka diawali dzalika bi annahum qalu itu tidak sekedar mengatakan, mereka bermindset, mereka berpandangan, mereka berpendapat. Terus pandangan orang jahiliyah itu tadi, kafir tadi, Al-Quran tidak banyak dialog, langsung ditimpangi. Kalau mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, Al-Quran langsung wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang baik dihalalkan, yang riba haram. Sudah selesai.
Al-Quran di sini tidak lagi memberikan penjelasan, nanti akan ada ayat lain yang memberikan itu. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita sholat kita kepenuh khusyuk, kita berdoa anak kita semoga soleh, anak kita menjadi ini, keluarga kita. Jangan-jangan berawal dari energi yang haram. Sekali lagi monggo. Pertanyaan berikutnya, orang Arab, jadi yang lucunya orang hari ini loh, kok mindset kita kok masih seperti orang jahiliyah dulu. Kalau dulu oke lah, karena memang belum ada sekolah, belum ada apa. Sekarang ustadz banyak, sekolahan banyak, tapi mindset kita kok masih seperti dulu. Oh, apa bedanya antara ekonomi syariah dengan ekonomi ini? Apa bedanya antara riba dan yang halal? Kan sama-sama untung. Nah, di sini dalam ekonomi kita memilih bank konvensional karena untung, mesti karena itu untungnya besar. Meskipun kita tidak mau berpikir secara rasional, kenapa bank syariah itu tanda petik mungkin agak mahal, ya toh? Kenapa ini murah? Khutuwati syaiton itu tadi kita tidak pernah memikirkan. Kalau orang Islam semua bermuamalahnya, menaruh duitnya, menabungnya ke bank syariah, maka ini akan lebih murah dari barang ini dan ini akan mahal. Kembali lagi hukum ekonomi. Dagangannya modalnya ageng, keuntungannya kecil tak ageng Pak Dedi. Nah, ini Pak Dedi nih, monggo. Ini hukum alam. Kalau jenengan punya modal besar mesti saged jual lebih murah. Nek jenengan modal kecil mesti agak mahal. Leres, itu hukum alam. Lah kita antara syariah dan ribawi disamakan, sama-sama untungnya aja. Loh ini murah seolah-olah yang murah ini yang halal, yang mahal ini yang riba gitu. Ya Allah. Padahal ini menjadi mahal akibat kita tidak Islamnya kafah tadi, kita tidak mau bermuamalah dengan ekonomi syariah. Kalau nabungnya di bank konven, nek mau utang ke pekso lagi ke bank syariah. Soalnya ini sangat kapital tengah ini, orang hutang harus ada jaminan nanti yang bisa di macam-macam. Maunya yang kalau yang mau dia butuh gratisan nyari yang ini, kalau yang ini ke sini dengan berbagai alasan. Oh Pak ini kan ini macam-macam. Maaf, kalau kita terbuka ya. Jenengan gak ada uang 1 juta, silahkan jenengan tabung di bank konven, saya tidak harus menyebut nama banknya apa. Dalam waktu tertentu akan habis uang itu, termakan oleh biaya administrasi dan penghasilannya bahasa kasarnya bunganya sangat-sangat kecil sekali. Tapi kita bangga nggak ada rekening di bank konven. Ini permasalahannya. Dan sudah berjalan 4 tahun ini Muhammadiyah Ponorogo nggak ada BPRS itu, tapi alhamdulillah sekarang asetnya sudah kurang lebih 32 Pak Dedi. 4 tahun 2016 Desember 2016 Desember dibuka yaitu dengan modal 6M itu sekarang sudah 32M. Kulo kebetulan saya menjadi Dewan Pengawas Syariahnya, akadnya sedaya saya kontrol. Yang bukan pendapatan jangan sekali-kali. Kalau bank konven mau nyuwun ngapunten mau pinjam kan ada namanya biaya provisi nggih, langsung dipatok nek pinjam sekian juta provisinya sekian. Kalau bank syariah tidak boleh, harus real on cost. Biayanya berapa untuk survei, berapa liter bensin tulis. Untuk biaya perjanjian kertas berapa lembar kertas tulis, itulah yang dibebankan. Real kan ngoten gitu, tapi ke ujug-ujug dapat ini terus sisanya siapa yang punya? Haram, nggak boleh kita jadikan pendapat. Kalau ada barang-barang yang dibuat harus dimasukkan dalam rekening khusus dan nanti kita serahkan ke lazismu. Karena ada atau bayar cicilan ada selisih Rp5, Rp10 ini loh gitu kan, nggak mungkin ada. Maka kita jenengan ikhlas mboten, kalau ikhlas tanda tangan bahwa dilengkapi dengan ini, sisanya nanti akan kita setorkan ke sosial. Nggak boleh dijadikan sebagai pendapatan karena itu di luar akal.
Apa bedanya antara halal dan haram dalam ekonomi tadi? Ini yang sering kita itu kan, katakan sama-sama nyari untung. Betul. Orang bekerja nggak nyari untung itu nggak waras. Semuanya nyari untung. Saya kembalikan lagi pada masalah syariat. Syariat itu antara halal dan haram, antara sah dan batal itu diawali dari akad. Jangan remehkan, sekali lagi jangan meremehkan akad. Pak Podoa itu antara bank syariah dengan bank konven ya sama-sama ini. Saya berikan ilustrasi. Ini engkang dereng balik pun didengaraken nggih. Ya, adik-adik yang dereng balik pun didengaraken engkang bakong-bakong niki mawon. Napa bedane antarane zina kali nikah? Ayo, engkang sampun gadah wayah-wayah nih kan pengalaman toh nggih. Napa bedane antara zina kali nikah? Sekali lagi bedanya adalah dari akad awal itu angkah tuka wazawaj tuka terus disambut dengan qabil tu nikah wa taziza, maka barang haram jadi halal. Tanpa itu mbok ya jenengan ngasih ongkos kados tiyang ingkang ten ngene rumiyin ten Gedung Bateng iki sampun tutup nggih. Niku kan lebih mahal daripada mahar jenengan mungkin, tetapi tetap haram. Jangan meremehkan kata-kata qabil tu nikah. Demikian juga di ekonomi syariah, semua dia adalah akad antarodin. Nah, ngoten. Jadi jangan diremehkan, dan syariat mengajari kayak gitu. Itu syariat. Mau jenengan kan nek penting, sekarang kan selalu kata-kata nek penting, ngoten nggih? Substansine padha. Sekali lagi itu tadi khutwati syaitan itu pinter untuk itu kan. Maka jenengan nek blonjo napa nggih ditangkleti lah niki regane pinten. Oh aku kok rela nggih. Nggih monggo. Ngoten lho, jangan istilahnya membeli kucing dalam karung. Maka prinsip-prinsip ekonomi syariah itu jelas, tidak boleh riba, tidak boleh gharar. Terus adanya ketidakadilan gitu. Terus barang haram objeknya maisir dan lain sebagainya itu diharamkan dalam transaksi dalam ekonomi syariah. Tapi itu tadi perjuangan kita luar biasa. Nah, uniknya kita ini kan rasul, ini selalu kita menginginkan meskipun dapat sampai nyun ngapunten. Uang masjid kita minta agar ditaruh di bank syariah, ogah-ogahan masjid. Itu Masjid Muhammadiyah, maaf saja saya punya pengalaman itu. Karena dia sudah mendarah mendaging, kadung ditaruh di bank konvel. Pertanyaannya pertama adalah berapa bunganya? Saya jawab sama petugas. Kalau ada orang bertanya bunga haram, Anda menjawab bunganya berapa. Kita yang boleh adalah bagi hasil. Ya, karena memang gitu ajarannya kayak gitu. Masjid Muhammadiyah sendiri hanya berapa persen yang mau kita itu, tapi sekarang kita mau punya program ini. Sekaligus saya sampaikan. Kalau di bank konven, maaf, saya tidak menyebut namanya, ada namanya program KUR. KUR itu identik bunganya rendah kan? Kenapa seperti itu? Ya karena mereka uang cuma-cuma titipan rakyat yang tanpa itu tadi dikelola dengan baik itu tadi. Maka sekarang BPRS kita, ayo kita bikin saingan. Akan bikin itu dengan catatan, ayo masjid silahkan uang masjid ini nanti dititipkan di sana, nanti akan kita bikin program orang sekitar masjid yang mungkin butuh modal apa, akan kita manfaatkan, kita kembalikan kepada rakyat, mungkin akan seminim mungkin. Keberkahannya mungkin yang lebih besar, keuntungannya kecil nggak apa-apa, tapi keberkahannya. Sehingga nanti akan ada program, nanti akan ada petugas siapa mungkin ini akan, dan itu nanti dia akan mendapatkan keberkahan juga. Jadi kita berbagi-bagi keberkahan, dan nanti siapa tahu warga jamaah yang butuh modal, ayo berarti adalah uangnya dari kita untuk kita, baru kita nanti akan bisa, maaf marginnya agak rendah. Ngoten lho. Lah kita masalahnya kan nek nabung nok nggone wong liya, nek butuh nok tanggane dhewe. Itu loh permasalahan kita hari ini. Masalahnya sederhana. Kalau kita mau itu, insya Allah kita akan bisa menyaingi mereka. Wah, mereka itu sudah mindsetnya kapital tengik, kita ini syariat.
Kok nggak percaya ya? Syariah itu lebih berkah, lebih untung, nggak percaya daripada yang baik. Monggo, kita sekali lagi kita ingin mengetuk panjenengan sedaya, di samping kita sudah menjalankan syariat ini, kita kembali ke belakang lagi. Kita awali dari hal-hal yang dasar sesuai dengan ajaran agama. Tentunya semuanya tidak ada bim salah bim, tapi monggolah kita sejauh mana, seperti saya ilustrasikan tadi, hanya sedang memakai baju, nanti di rumah melepaskan baju, monggo. Sunnahnya mengajari kalau melepas baju itu sebagaimana memakai dari organ yang kanan, nanti melepasnya dari organ yang opo to Pak bedane ngelepas baju ndulukan kanan dan kiri, ora enek bedane ngoten nggih, tapi sunnahnya ngoten lho. Yakinlah nggih. Nah, makanya kita praktekkan nggih, makin ngunjuk nggih ngoten. Masuk rumah ya gitu, keluar rumah ya gitu, masuk masjid nggih ngoten, keluar pakai sandal nanti monggo. Ini kan repot, memang kita akan repot. Maunya turun masjid ya langsung sikil langsung slep masuk sandal ngoten nggih. Nah, kalau keluar masjid kan kaki kiri gitu, maunya kaki kiri langsung mlebet sandal. Mbok yo sabar sedikit, kaki kiri medun sik, leren sik, baru kanane mlebono sandal. Itu sunnah, sekali lagi itu sunnah. Pak kecil pahalane, enggak ada pahala besar kecuali dari hal yang kecil. Nggih monggo nggih. Kita sunnahkan hidup ini, insya Allah akan ada keberkahan. Diawali dari barang kecil gitu. Nah, insya Allah itu akan menjadi doa, kita akan menjadi tenang, dan mudah-mudahan dengan barang yang kecil tadi, makanan yang halal, energinya menjadi energi yang halal, kita di keluarga ya suasana rumah tangga juga nyaman. Nggih ngoten, mungkin niki ingkang kula sampaikan tesih wonten wekdal gangsal menit menawi wonten ingkang tadi Pak Dedi ingkang pesen rumiyin niki rumiyin niki monggo Pak Dedi. Oke, alhamdulillah. Topik yang baik sekali. Saya ada pertanyaan Ustadz ini mengenai sunnah. Tadi pertama sunnah itu memang luar biasa. Tapi saya jarang mendengar penceramah ini menyampaikan hadisnya Rasulullah. Ini apa? Sokeh panjang. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Mohon nanti dijelaskan sedikit. Yang kedua mengenai muamalah, nanti saya langsung tanya di rumah, mungkin akan di tempat, bukan di masjid. Kalau muamalah ini baiknya di masjid. Yang ketiga saya mau curhat ini Ustaz. Saya sering dialog dengan pendeta misionaris Nasrani. Itu saya itu dimintai penjelasan mengenai penciptaan manusia. Nah, saya jelaskan, ini saya cerita sedikit sambil dengan istirahat sebentar, ya dong. Setahu saya manusia pertama itu diciptakan di surga, itu dari tanah. Dari tanah itu dia tanya, tanah itu dari tanah surga apa tanah dunia? Gitu tanyanya. Lalu saya jelaskan, itu ditiupkan rohnya Allah. Allah meniup roh ke tanah, jadilah Adam. Demikian juga istrinya Hawa, itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok sebelah kirinya Adam, tulang rusuk kiri yang bengkok. Ditiupkan rohnya Allah juga, jadilah Hawa. Dari Adam Hawa berpasang-pasang turun di dunia, jadi tersebar banyak seluruh dunia. Ini adalah keturunan Adam Hawa, juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu kan setiap manusia itu umumnya itu setelah 4 bulan kehamilan ditiupkan roh, yaitu rohnya Allah. Itu lewat malaikat Jibril apa langsung Allah meniup gitu ya. Gambarannya itu minta penjelasan itu. Nah, termasuk saya diminta penjelasan mengenai Isa alaihissalam. Itu kan hamil ditiupkan roh di perutnya Bunda Maria loh dia sebut. Tapi saya bilang itu Maryam kalau di Al-Quran. Itu berapa bulan dia tanya. Kalau umumnya manusia akhir zaman ini ya 4 bulan hamil baru ditiupkan roh. Kalau Nabi Isa ini berapa lama di perutnya Maryam dan lahirnya itu berapa lama durasinya di perutnya? Itu minta penjelasan saya. Saya orang awam ya kadang-kadang jawabnya ya tidak pakai dasar yang kuat ya, setahu saya. Tolong dijelaskan Pak. Nggih, terima kasih. Yang pertama hadis tadi sahih dan memang harusnya begitu. Cuman kita memahami sunnah ini, sunnah adalah totalitas
terjemahan praktek Nabi terhadap Al-Quran itu sunnah. Maka sunnah itu ada 3. Ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang takribiyah. Maka beragama, totalitas agama itu harus dari Allah. Kita betul sakit memahami dawuhipun Allah kecuali melalui contoh dari Roh. Maka orang yang menafsirkan wahyu yang paling otoritas itu ya Nabi. Jangan sampai kita memahami Al-Quran itu selain dari Nabi. Meskipun tafsir Nabi itu ada 3, yaitu mulai qauliyah itu hadis itu kecil, ada yang namanya fi'liyah. Fi'liyah ini tidak saudara hadis, ada yang dari sirah nabawiyah, ada yang dari asar, ada yang dari khobar. Karena Nabi tidak sempat mengatakan, bukan tidak sempat, Nabi sedang praktek, sahabat menyaksikan, sahabatlah yang menjelaskan ini. Maka hadis ketika kita sholat angkat tangan itu bukan Nabi yang mengatakan, Nabi hanya mempraktekkan, sahabat yang memberikan penjelasan. Kan nggak mungkin Nabi sholat Allahu Akbar, lihat loh, ini tangannya di sini loh, mboten. Hadis itu tadi yang menjelaskan bahwa sholat itu tangan ditaruh di dada, itu adalah pengakuan sahabat melihat perilaku Nabi. Jadi sunnahnya adalah perbuatan, terus atharnya tadi diitukan oleh sahabat. Ya memang masuk surga nggak akan ada jalan masuk surga kecuali ada dicontohkan oleh Rasul. Leres hadis itu. Cuman pemahaman sunnah itu secara totalitas, jangan hanya sepotong-sepotong. Jadi menjalankan syariat ilahi itulah sunnah. Maka saya katakan tadi jangan meremehkan kalau itu sunnah. Kita akan sering senang karena tren, bukan karena sunnah. Oh ini kuno sunnah. Zaman saat ini kok mangan kok saya harus pakai tangan kanan. Kok ya tangan kiri sambil tangan kanan ngeten-ngeten yang gaya, ngoten gitu. Hanya sekedar napa nggih? Menurunkan atau meletakkan sedikit saja. Seperti tadi loh, keluar masjid dan sekedar berhenti sejenak ya kok nggak sabar untuk mendahulukan memakai, turunnya memang mengakhirkan kaki kanan tetapi pakai sandalnya mendahulukan kaki kanan, karena memang harus berhenti sekedar gitu. Sunnahnya keluar masjid mendahulukan kaki kiri, sunnahnya pakai sandal mendahulukan kaki maunya itu kita tadi langsung hanya berhenti sejenak kok nggak sabar, itulah sunnah. Yang nomor pertanyaan yang berkaitan dengan ciptaan Adam tadi, sebenarnya ini lebih panjang Pak Dedi. Ilmu itu ada 2 Pak. Ada ilmu itu kalau sudah perbuatan Tuhan, maka berlaku hukum kun fayakun, jangan bertanya. Baru nanti yang berkaitan di alam ini nanti bisa didekati dengan ilmu pengetahuan. Ciptaan Adam sudah jangan berbicara. Maka karena ketika Adam itu kun fayakun. Termasuk materi pertama itu kun fayakun. Baru setelah itu ada dijelaskan dalam hadis, yaitu ciptaan manusia itu adalah diawali dari pertemuan antara sel yang ada di laki-laki dan perempuan, yaitu ada namanya mani dan ada ovum bertemu. Itu ilmu pengetahuan di rahim sekian, itu generasi setelah Adam, dan itu di Al-Quran diceritakan juga. Dari tin itu merupakan sebuah kiasan ilustrasi. Jadi mani itu sesuatu sari makanan yang kita makan itu yang disimpan di sini, dan makanan itu dari hijau-hijauan itu dari unsur tanah itu. Maka Al-Quran juga ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang paling itu dari Al-Quran. Itu sebenarnya panjang kan, itu kan. Selain Adam maka berlaku hukum khusus. Khusus Isa disebut khusus. Hari ini jangan ada yang, maaf ibu-ibu, ini nggak ada putri nggih. Jangan nanti sampai ada, saya kan kayak Maryam Bu, ya toh, hamil tanpa ada suami, mboten saged. Disebut Al-Quran itu nggak tanggung-tanggung. Maka Al-Quran tidak akan menyebut sesuatu kecuali sesuatu hanya satu-satunya dan nggak akan ada yang lain. Itu baru disebut. Maka sak jahat-jahatnya wong Indonesia disebut di Al-Quran, karena nggak akan ada yang mengalahkan Fir'aun, gitu. Sak jahat-jahatnya wong Indonesia sepanjang zaman itu, maka kalau Al-Quran menyebut itu, dan Al-Quran menyebut pun itu tidak nama langsung. Biasanya Fir'aun itu pun dinasti, tidak nama seorang. Abu Lahab itu bukan nama asli, itu gelar juga. Itulah Al-Quran itu. Kalau saya sebagai dai, ini Ustaz, ada etika, jangan nyolok moto di hadapan Abu Jahal itu bukan, Abu Lahab itu bukan nama, itu gelar.
Dan itu satu-satunya nama yang disebut tabat yada abi, karena memang nggak ada duanya lah. Itu baru disebut, termasuk Maryam. Jadi nggak ada lagi Maryam yang lain kecuali Maryam di dalam Al-Quran. Jangan sekarang kata yang ngaku-ngaku Maryam ya toh. Nah, ya saya kan kayak Maryam hamil tanpa. Jadi nggak ada duanya, hanya satu Al-Quran. Kalau menyebut sesuatu itu berarti sudah betul-betul paten orisinil, dan insya Allah nggak akan ada kebohongan. Cuman Al-Quran punya etika itu tadi. Berkaitan dengan ciptaan setelah Adam, semua berlaku hukum sunatullah, khusus Isa disebut khusus. Sampai Nabi kita itu nggak disebut prosesnya karena berlaku dengan yang umum. Karena Isa ini adalah merupakan ayat Allah, ingin itu kan kembali lagi kun fayakun lagi. Isa tadi ada ayat itu. Saya lupa di ayat di surat Ali Imran ada, Al-Baqarah juga ada berkata dengan masalah kun. Maka kalau sudah itu masalah ilahiyat, kita kembali lagi pada kun fayakun dan tidak berlaku lagi hukum ilmu pengetahuan. Baru setelah itunya nanti baru berlaku hukum pengetahuan, dan Al-Quran pun juga memberikan isyarat itu, termasuk penciptaan manusia itu kata Pak Dedi ada diisyaratkan mintinin lazib, terus min hamaim masnun, min mani yumna, tetapi nanti ada satu kesatuan yang utuh. Biasanya itu ada sebuah konsep dalam tafsir, namanya itu tafsir maudhu'i. Kita mengumpulkan semuanya sehingga tadi ada narasi, ada logika. Dikatakan mintin itu adalah dari tanah punya unsur ini, keluar ini dimakan, akhirnya menjadi, jadi tidak langsung susuk mintin seperti terus tanah terus menjadi itu kalau sudah manusia generasi kedua. Maka ngeten Pak Dedi, ketika Al-Quran menyampaikan generasi pertama, Allah dengan menggunakan egonya dhamir ana, dhamirnya tunggal. Tetapi ketika sudah generasi kedua mestinya dhamirna, inna khalaqnakum. Nah itu apa artinya? Ada keterlibatan alam ini, ada bapak dan ibunya, ada alam. Tetapi ketika Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Enggak ada pihak yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dan manusia pertama dengan domir tu, enggak ada yang. Tetapi ketika yang lain kan menggunakan domir nah. Surat Ar-Rum ya toh, inna khalaqnakum, surat Ar-Rum di surat apa itu apa aja yang inna akramakum indallahi atqakum, itu surat Al-Hujurat nggih rasa surat Al-Hujurat. Ini kan dhamirna, artinya di situ Tuhan ingin memberikan pelajaran kita. Tuhan mengatakan jujur bahwa Tuhan berkuasa. Memang menciptakan Tuhan, tapi ada karena di sana ada dukun bayinya, di sana ada bapaknya, ibunya, sehingga kita kan boten, ini rumah siapa? Rumah saya. Yang bangun siapa? Saya. Padahal wonten ingkang madosi pasir, madosi nopo, dianggap semuanya itu semuanya boten kita. Tuhan mawon, Allah mawon, boten ngoten kadang-kadang ini ya. Lah niku nanti yang berkaitan dengan masalah Isa memang ada pengkhususan sendiri, dan itu sudah kita tidak lagi bertanya karena kun fayakun sebagaimana Adam. Tetapi selain itu generasi itu maka berlaku hukum alamnya nanti akan itu kan. Ngoten Pak. Jadi kalau yang pertama itu leres, maka monggolah kita berislam itu yang meniru sunnah Rasul, tetapi sunnah Rasul secara kafah loh ya, jangan sekedar sunnah Rasul sesuai dengan selera masing-masing. Sampai barang yang kecil itu tadi, itulah sunnah Rasul. Nyuwun ngapunten, saya membiarkan sebenarnya, saya tidak harus niki nggih sunnah loh. Urusan itu jorok kalau monggo mawon Rasul ngoten kok gitu Pak Dedi nggih. Tapi sekali lagi jangan terus saya sudah punya sunnah hanya sekedar masalah jenggot saja ngoten nggih, terus mengabaikan sunnah yang lain. Sedaya sunnah kita itu kan ngoten. Nggih ngoten, monggo terus sabar mboten, nek mboten sabar nggih kita tutup nek Bapak terus mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli itu seandainya mengambil untungnya terlalu banyak gitu, karena kan jumlah barangnya sedikit, membelinya banyak gitu. Itu apakah termasuk riba? Tak belum menjelaskannya. Ngeten nggih monggo.
Itu tadi kepada hukum alam. Maka ketika hidup di dalam dunia alam, maka kita harus mengikuti hukum alam. Kalau jenengan terlalu mengambil untung banyak, hukum alamnya jenengan nggak payu, itu aja sebenarnya. Meskipun ada rambu-rambu dari hadis, kalau kamu berbisnis janganlah kamu mengambil keuntungan lebih dari separuh. Sebenarnya itu tidak masalah halal dan haram. Kalau itu jenengan rapayu ngesakno rugi jenengan kan ngoten toh? Sebenarnya itulah Islam, itulah Islam sebenarnya kan. Maka mengambil keuntungan terus yang paling lagi itu adalah Nabi ketika berdagang itu Nabi tidak pernah mengatakan itu nggak seperti kita. Nawarnya pinten yu niki sayur niki. Oh niki 2.000, 1.000 nggih. Alah walaupun ditawar 1.500 lho. Harapannya nanti agar orang itu berani mematok harga. Akhirnya apa? Pun yang salah sewe, nggih pun damel pelaris, padahal belum ada orang. Kalau Nabi mboten, cara dagangnya Nabi itu ngeten. Barang ini tadi saya kulaan dari kampung, dari rumah harga 1.000. Saniki jenengan paringi untung pinten toh? Nah, itu cara berdagang. Atau ngeten, kula badhe mundhut untung 2.000, jenengan rela mboten? Ngoten lho. Jadi nanti ada dialog tawar-menawarnya, bukan tawar-menawar untuk membohongi, tapi tawar-menawar secara keterbukaan. Sama bank syariah ngoten, kulaanku sak menten, nah kula nyuwun untung sak menten, jenengan sak menten ngoten. Tidak langsung dipatok ujug-ujug sekian persen ngoten. Dados niku wau Pak, ada isyarat hadis kamu jangan mengambillah keuntungan separuh lebih. Tetapi kalau saya memahami hadis itu bukan masalah halal dan haram. Kalau jenengan ngambil keuntungan yang tidak wajar, minimalnya rapayu malahan gitu. Kalau rapayu malah rugi. Akan hukum bisnis akan lebih baik untung sedikit kali banyak juga akan banyak daripada untung banyaknya sedikit konon menjadi rapayu nisan akan semakin rugi. Itu sebenarnya hukum bisnis. Dan kalau di dalam hadis itu fikih muamalah itu lebih banyak daripada fikih ibadah, Bapak. Ibadah hanya ada 1/3, yang 2/3 itu masalah cuman kadang-kadang kita nggak open, kita hanya masalah ibadah saja tanpa kita memahami kalau kita mengatakan rumiyin, insya Allah waktu lain kalau memang ada waktu, karena ini sudah siang, mohon maaf pilih kok ini agak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.